Selamat datang di channel Etalase LFC, tempat kita membahas tentang Liverpool FC. Ya, kali ini kita akan membahas apakah benar Jurgen Klopp masih pelatih yang cocok untuk Liverpool atau sebaliknya. Karena belakangan ini banyak fans-fans di luar sana yang bilang Klopp out. Karena hasil belakangan ini yang memang mengecewakan. 4 pertandingan berturut-turut kalah di Premier League. Sekarang ini kita akan sajikan, kita akan bahas data-data ya. Apa benar sih Jurgen Klopp pelatih yang kurang bagus? Kita akan bahas satu persatu lewat data ya. Dimulai data di musim 2017-2018. Langsung kita masuk ke data yang disajikan oleh Transfermarkt ya. Kita di sini lihat dari by data di musim 2017-2018. Kita komparasikan dengan Manchester City, Manchester United dan Chelsea ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa lihat seberapa support FSG dalam membangun skuad Liverpool di bawah arahan Jurgen Klopp, dan juga kita melihat dari owner-owner lain dari MCT, United dan Chelsea bagaimana mereka mensupport pelatihnya untuk membangun skuad yang solid. Dimulai dari Liverpool sendiri ya. Di musim 2017-2018 Liverpool mengeluarkan dana transfer total 173 juta pound sterling. Manchester City, Sheikh Mansour mensupport atau mengeluarkan uang untuk biaya transfer di musim yang sama untuk Pep Guardiola dan Manchester City adalah sebesar 317 juta pound sterling. Man United, ownernya mensupport Jose Mourinho dan Manchester United dengan biaya transfer sebesar di tahun yang sama juga ya, mengeluarkan biaya transfer 198 juta pound sterling. Chelsea, Roman Abramovich mensupport pelatihnya saat itu adalah masih Antonio Conte ya, dengan biaya transfer sebesar yang sudah dikeluarkan sebesar 260 juta pound sterling. Jadi dari data tersebut bisa kita ketahui bahwa Man City dengan Sheikh Mansournya mensupport sangat maksimal dengan dana 317 juta. Peringkat kedua ada Chelsea dengan 260 juta. Peringkat ketiga ada MU dengan 198 juta. Dan peringkat keempat ada Liverpool. Peringkat terakhir ya, 173 juta pound sterling. Nah, dari sini sudah kelihatan kan bahwa Man City dan Sheikh Mansour mensupport dengan sangat maksimal Pep Guardiola dan Manchester City-nya. Sedangkan Liverpool ya di antara 4 tim itu yang terakhir lah ya dari segi pengeluaran transfer. Nah, sekarang dari segi pengeluaran transfer memang besar. Tapi sekarang kita juga lihat transfer uang masuk dari hasil penjualan. Liverpool tadi 173 juta ya pengeluarannya untuk transfer. Tapi dan dia selain membeli pemain, Liverpool juga menjual pemain di tahun yang sama itu 15 pemain dengan total pemasukan 194 juta pound sterling. Jadi di musim 2017-2018 Liverpool surplus biaya transfer 20 juta. Jadi jangan tertipu, kelihatannya besar nih 173 juta pengeluaran tapi pemasukannya 194 juta. Jadi Liverpool mendapatkan surplus 20 juta pound sterling. Kita bandingkan dengan Manchester City. Di musim yang sama Manchester City menjual banyak 30 pemain dengan pemasukan sebesar 91 juta pound sterling. Jadi di musim yang sama Manchester City minus sebesar 226 juta pound sterling. Jadi bisa dikatakan bahwa pengeluaran transfer lebih banyak daripada pemasukan dari penjualan pemain. Berikutnya kita ke Manchester United. Di musim yang sama Manchester United menjual 11 pemain dengan mendapatkan dana segar sebesar 45 juta pound sterling. Jadi perbandingan antara biaya transfer keluar dan uang income pemasukan dari jual pemain, MU minus sebesar 152 juta pound sterling. Berikutnya kita ke Chelsea. Chelsea menjual 29 pemain di musim yang sama 17-18 dan mendapatkan total income sebesar 194 juta pound sterling. Jadi jika pengeluaran dikurangi dengan pemasukan, Chelsea masih minus sebesar 65 juta pound sterling. Jadi dari 4 tim ini yang paling besar minusnya dari hasil jual beli pemain adalah Man City sebesar 226 juta pound sterling. Berikutnya ada Manchester United minus 152 juta pound sterling atau
bisa dikata pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan. Chelsea minus 65 juta pound sterling dan Liverpool surplus 20 juta pound sterling. Jadi saat 3 tim lainnya jor-joran dan minus, Liverpool malah dapat untung dari proses transfer di musim 2017-2018. Dari aktivitas transfer tersebut, sekarang kita ulas bagaimana hasilnya di akhir musim. Pertama kita bahas Liverpool ya. Liverpool dengan total biaya transfer yang paling kecil mampu menembus final Liga Champions di musim 17-18. Walaupun pada akhirnya kalah dari Real Madrid karena blunder dari Lord Karius. Di Premier League, Liverpool berhasil finish di nomor 4, di FA Cup terhenti di ronde keempat, dan di EFL Cup atau Piala Kebo terhenti di babak ketiga. Jadi bisa dibilang cukup lumayan dah perjalanan Jurgen Klopp di musim tersebut dengan biaya transfer yang paling minim. Dan juga jangan lupa di musim tersebut selain mendapatkan pemain incarannya untuk membangun skuad yaitu Mo Salah dan Virgil van Dijk, tapi Jurgen Klopp kehilangan pemain andalannya yaitu Philippe Coutinho di lini tengah. Jadi bisa dibilang selain mendapatkan kekuatan di belakang, Jurgen Klopp juga kehilangan saat itu ya roh permainan dari Liverpool sendiri pada diri Philippe Coutinho. Jadi bisa dibilang kekuatannya so-so lah ya kalau kata coachnya, so-so. Jadi masuk kuat, keluarnya juga pemain yang pengaruh. Dan kita lihat Manchester City. Manchester City di musim yang sama dengan biaya transfer yang paling besar, mereka berhasil menjuarai Premier League dan juga berhasil menjuarai Piala Kebo ya, double winner. Dan di Liga Champions mereka terhenti di perempat final, dikalahkan oleh Liverpool, dan di FA Cup mereka terhenti di babak kelima. Berikutnya Manchester United. Dengan dana transfer tersebut di musim 2017 dan 2018, Jose Mourinho mampu membuat MU nangkring di peringkat kedua. Tapi jangan salah ya, saat itu jaraknya dengan Manchester City lebih dari 15 poin. Jadi bisa dibilang Manchester City sangat dominan ya di musim 2017-2018. Di Champions League terhenti di babak 16 besar, di Piala Liga terhenti di perempat final, di FA Cup mencapai final, kalah oleh Chelsea 1-0. Dan di UEFA Super Cup musim sebelumnya mereka menjuarai Europa League ya, itu kalah di final. Jadi tidak dapat apa-apa. Berikutnya kita ke Chelsea. Chelsea di musim yang sama, Conte bagi juara bertahan ya, itu cukup gagal dan akhirnya dipecat dengan dana sebesar 260 juta pound sterling yang dikeluarkan. Mereka finish di nomor 5, tapi berhasil menjuarai FA Cup. Di Liga Champions tersisih di 16 besar, dihajar itu ya sama Barcelona. Di Piala Liga masuk ke semifinal, dan di Community Shield saya menang apa kalah ya Chelsea waktu itu ya. Nah, nggak penting lah. Jika melihat aktivitas transfer dikomparasikan dengan prestasi di akhir musim, bisa dibilang Manchester City adalah yang paling berhasil dengan dana yang dikeluarkan paling besar sebesar 317 juta pounds. Mereka berhasil menjuarai Premier League di akhir musim dan menjuarai Piala Liga. Sedangkan Chelsea yang dengan pengeluaran 260 juta, mereka finish di posisi 5 atau di luar 4 besar dan menjuarai FA Cup di akhir musim. Sedangkan MU di akhir musim mereka tidak dapat apa-apa selain peringkat 2 dengan jarak 19 poin dengan Manchester City. Liverpool dengan pengeluaran yang paling kecil di antara ketiga tim sebesar 173 juta, Jurgen Klopp mampu membawa Liverpool nangkring di 4 besar. Memang bukan prestasi yang membanggakan ya, tapi di akhir musim Jurgen Klopp dan Liverpool juga berhasil melaju ke final Liga Champions sebelum dikalahkan oleh Real Madrid. Bahkan di perempat final atau 8 besar, Liverpool berhasil menyingkirkan Manchester City dan Pep Guardiola
dengan agregat 5-1. Nah, dari sini terlihat bahwa Jurgen Klopp ini merupakan pelatih yang pandai dalam meracik strategi dan memaksimalkan pemain yang ada, walaupun dengan dana transfer yang sangat minim ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang Klopp out, itu harus melihat data dan fakta dulu sebelum ngomong bahwa Jurgen Klopp ini adalah pelatih yang pas dengan Liverpool saat ini. Karena apa? Karena FSG sang sebagai owner Liverpool itu tidak memiliki cukup banyak dana seperti Manchester City dengan Sheikh Mansurnya ataupun Abramovich dengan Chelsea, bahkan dengan MU. Jadi FSG itu bisa dibilang yang paling irit. Dengan dana transfer yang paling irit, Jurgen Klopp mampu menyulap Liverpool ini menjadi tim yang solid, bahkan menyaingi Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Ya, cukup sekian ya di video kali ini. Apabila ada kesalahan atau tambahan, bisa teman-teman kasih di kolom komentar. Dan apabila teman-teman suka dengan channel kita, silakan like dan bagikan, share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di tombol yang satu ini. Keep supporting the Reds Liverpool. Salam, you'll never walk alone.